Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halfina Taufihana dengan NIM 120700127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stack Q, stack ADT, Q ADT, dan list ADT. Nah, kita dimulai dari materi stack ADT. Stack ADT ini adalah dimulai dari konsepnya. Stack ini artinya tumpukan. Nah, kita bisa mengilustrasikannya atau dalam keseharian, yaitu tumpukan piring atau tumpukan buku atau lain sebagainya. Nah, definisinya stack itu adalah sequence dari elemen dengan elemen yang bisa dimasukkan maupun dihapus hanya pada satu bagian akhir atau di ujung, atau tepatnya pada bagian atas stacknya. Kedalaman dari sebuah stack adalah jumlah elemen yang terkandung di dalamnya. Maksudnya, jika terdapat stack yang kosong, maka kedalamannya 0. Sebuah stack berisi elemen dengan tipe sama yang berurutan pada sequential order gitu. Kemudian implementasi stack ADT ini dapat menggunakan array dan linked list. Aplikasi untuk stack atau tumpukan ini berguna dalam komputasi, baik dalam aplikasi maupun sistem pemrograman. Contohnya itu, yang pertama membalikkan file teks atau mengganti file teks. Yang kedua memasangkan tanda kurung yang cocok begitu. Kemudian karakteristik atau yang dapat dilakukan oleh stack ini, yang pertama dia dapat membuat tumpukan kosong, yang kedua dapat menambah elemen dalam satu sisi atau pada bagian atas tumpukan. Yang ketiga dapat menghapus elemen dalam satu sisi atau pada bagian atas tumpukan. Yang keempat itu dapat menguji apakah tumpukan kosong, dan yang kelima itu dapat mengakses elemen di bagian atas tumpukan tanpa harus menghapusnya. Nah, selain itu, kekurangan dari stack ini, yang pertama, memori stacknya itu hanya sangat terbatas. Jadi memori stack ini sangat terbatas, dan yang selanjutnya itu stack itu menguap jika terlalu banyak objek. Dan yang ketiga itu kekurangannya tidak memungkinkan akses secara acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas. Nah, selanjutnya kita ada kelebihan dari stack ya. Kelebihannya itu dia membantu mengelola data dengan prinsip LIFO atau last in first out, atau kalau diartikan yang pertama masuk maka dia yang akan yang keluar pertama. Kemudian yang kedua yaitu secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak, dan yang keempat ukuran variabel tidak dapat diubah. Yang kelima, dia mengontrol memori secara mandiri. Kemudian ada operasi-operasi yang dapat digunakan pada stack, yaitu pop atau operasi yang berfokus pada penghapusan elemen. Dikarenakan stack atau pemrograman ini hanya memiliki akses pada bagian atas, hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Nah, kemudian ada push. Push di sini fungsi untuk memasukkan elemen ke dalam stack atau tumpukan. Seperti halnya sistem LIFO, programmer atau pengguna hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas tumpukan. Gitu. Terus yang ketiga itu ada isFull. isFull ini berfungsi untuk digunakan untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Nah, isEmpty berfungsi untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak gitu. Dan operasi yang kelima, pick atau mengintip. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Kemudian juga ada operasi size. Size ini dilakukan untuk mengembalikan sejumlah elemen ke stack gitu ya. Nah, habis itu ada perbedaan dari stack dan queue. Yang perbedaan yang pertama dalam hal menambah dan menghapus elemen. Untuk stack sendiri, itu urutan elemen dapat ditambah atau dihapus dalam satu sisi, yaitu terletak pada bagian atas stacknya. Gitu. Terus kalau misalnya QADT, itu urutan elemen dapat ditambah atau dihapus dalam satu sisi yang berbeda gitu. Dalam sisi-sisi yang berbeda, misal menambahkan elemen di belakang, dan
menghapus elemen di bagian depan gitu. Nah, di situ perbedaan selanjutnya ada pada prinsipnya. Kalau stack itu prinsipnya LIFO. LIFO itu last in first out, artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Nah, atau data yang terakhir masuk akan diproses terlebih dahulu. Sedangkan Q atau FIFO, data Q itu prinsipnya FIFO atau first in first out, artinya data yang lebih awal maka akan diproses terlebih dahulu. Nah, baik, selanjutnya ada ke materi QADT. QADT menurut konsep itu antrian ya, artinya tuh antrian. Q itu artinya antrian. Nah, prinsip Q sendiri tadi first in first, nah maksudnya data yang lebih awal maka dia akan diproses terlebih dahulu, sedangkan akan diproses terlebih dahulu. Nah, habis itu dan data yang terakhir masuk akan keluar terakhir gitu. Nah, untuk pengertian Q sendiri, Q ini adalah kumpulan data dengan penambahan data hanya melalui satu sisi, yaitu di belakang atau tail, dan penghapusan data hanya melalui depan atau head. Nah, elemen-elemen yang pertama kali masuk itu Q-nya disebut dengan elemen depan atau head of Q. Sedangkan elemen yang terakhir kali masuk ke Q disebut dengan elemen belakang, tail of Q. Panjang antrian adalah jumlah elemen yang ada di dalamnya. Nah, ini gambar dari QADT. Nah, misalnya di sini kan ini awalnya gitu ya, atau disebutnya dengan head of Q-nya gitu. Nah, ini bagian tail of Q-nya. Ini untuk masuknya, karena kan Q itu masuknya dia masuk dari kalau mau menghapus dia melalui depan, ini kita mau ini, tapi kalau untuk mau masuk dia melalui belakang gitu ya. Menambah data itu dia melalui satu sisi dari belakang ini. Ini kalau mau masuk dari sini, kalau mau keluar atau menghapus dari sini gitu. Kemudian karakteristik yang dapat dilakukan oleh Q gitu ya. Karakteristik yang dapat dilakukan oleh Q itu yang pertama dia dapat membuat antrian kosong, yang kedua dapat menguji kekosongan antrian di mana saja, yang ketiga kita bisa mendapatkan panjang dari antriannya, yang keempat dapat menambahkan elemen di belakang antrian, dan yang kelima itu dapat menghapus elemen di depan antrian. Dan yang keenam itu dapat mengakses elemen di depan antrian tanpa harus menghapusnya. Nah, implementasi QADT itu dapat menggunakan array dan linked list. Hampir keseluruhannya itu stack dan Q itu sama implementasinya menggunakan array dan linked list. Nah, aplikasi dari Q ini, antrian ini dibutuhkan dalam komputasi, khususnya dalam pemrograman sistem. Contohnya ada pada print server mengelola antrian pekerjaan cetak. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngeprint gitu kan selalu ada tunggu gitu. Nah, itu antrian begitu. Nah, habis itu driver disk mengelola permintaan akses ke disk. Nah, habis itu ada operasi-operasi yang digunakan dalam QADT. Yang pertama itu ada NQ. NQ ini berfungsi untuk memasukkan sebuah data. Nah, kalau ada itu ada create empty. Nah, create empty ini berfungsi untuk mengosongkan data. Kemudian ada operasi DQ. DQ ini berfungsi untuk mengeluarkan atau membuang atau menghapus data. Kemudian ada yang keempat itu ada isFull. IsFull ini berfungsi untuk memeriksa apakah antriannya penuh. Nah, di situ ada isEmpty. isEmpty ini berfungsi untuk memeriksa apakah antrian kosong. Nah, QADT ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu data yang pertama akan dilayani terlebih dahulu, sedangkan untuk kekurangannya itu data yang terakhir akan dilayani terakhir gitu. Selanjutnya kita ada pada list ADT. List itu berbeda ya dengan linked list. Kalau list itu adalah salah satu representasi data, sedangkan linked list itu adalah salah satu representasi data, sedangkan list itu adalah salah satu bagian atau macam jenis dari ADT itu gitu. Nah,
Kemudian kita masuk ke dalam konsep listnya ya. Konsep list ini adalah barisan elemen yang mempunyai urutan tetap gitu. List dapat menambahkan, menghapus, memeriksa, dan memperbaharui elemen di mana saja di dalam list. Nah, contoh listnya itu kita bisa menggunakan list pada Fibonacci. Nah, anggota-anggota dalam yang ada pada Fibonacci itu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 44, 65, sampai seterusnya. Kemudian ada pada aplikasi atau penerapan listnya. Pada teks editor, jenis editor yang digunakan yakni menulis pesan email. Di sini, editor akan memberikan perintah untuk menyisipkan, menghapus, dan mengganti baris di mana saja dalam teks, serta dapat memberikan perintah untuk menyimpan dan memuat teks yang disimpan dalam file. Gitu. Disimpan dalam file. Untuk implementasinya sendiri, list ADT ini dapat menggunakan array dan linked list. Kemudian ada karakteristik yang dapat dilakukan oleh list ADT. Yang pertama itu dia dapat membuat list kosong atau list dapat dikosongkan, maksudnya di sini punya tipe dan operasi tapi objeknya kosong gitu. Yang kedua dapat mengetes apakah listnya kosong. Yang ketiga dapat menambahkan elemen di mana saja di dalam list. Yang keempat dapat menghapus elemen di mana saja di dalam list. Yang kelima dapat mengetahui panjang list. Yang keenam itu dia dapat memeriksa atau mengupdate elemen di mana saja. Yang ketujuh dia dapat menggabungkan list. Nah, maksud dari menggabungkan list di sini, jika ada dua list yang tipenya sama, kita bisa menggabungkan list tersebut gitu, dua list tersebut dengan syarat tipenya harus sama. Yang kedelapan, dia dapat mengetes list untuk persamaan. Maksudnya di sini jika ada list A dan list B, ada persamaan list A dan persamaan list B. Nah, kita dapat tes nih apakah list A itu persamaan list A itu sama dengan persamaan list B gitu. Nah, yang kesembilan dapat mengunjungi atau menelusuri set gitu ya. Menelusuri list di sini. Maksudnya kita bisa mengunjungi satu-satu gitu ya, periksa satu-satu dari awal sampai akhir. Kemudian ada operasi-operasi yang digunakan. Operasi-operasi yang digunakan yang pertama itu ada get. Get di sini berfungsi untuk mengembalikan sebuah elemen dari list ke suatu posisi tertentu. Yang kemudian ada insert. Insert ini berfungsi untuk memasukkan sebuah elemen ke suatu posisi. Nah, yang ketiga ada remove. Remove itu artinya menghapus kemunculan pertama elemen apapun dari list yang tidak kosong. Nah, di situ ada remove add. Remove add ini menghapus elemen di lokasi tertentu dari list yang tidak kosong. Yang kelima itu ada replace. Replace ini berfungsi untuk mengganti elemen pada posisi apapun dengan elemen lain. Nah, yang keenam itu ada size. Size di sini berfungsi untuk mengembalikan sejumlah elemen dalam list. Yang ketujuh itu ada isempty. Isempty ini berfungsi untuk mengembalikan true jika list kosong. Jika list tidak kosong maka kembalikan false gitu. Nah, di situ ada operasi yang terakhir yaitu isFull. IsFull ini berfungsi untuk mengembalikan true jika daftar penuh, jika tidak kembalikan false gitu. Nah, kita lanjut ke dalam jenis-jenis kumpulan list. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama itu ada ordered atau ordered list atau list yang terurut gitu ya. Maksud dari ordered list itu artinya adalah elemen-elemen yang elemen-elemennya diurutkan berdasarkan beberapa karakteristik yang melekat pada elemen gitu. Misalnya contohnya nih, dan nama dalam urutan objek, skor numerik dalam urutan menaik gitu. Jadi kalau misalnya kan itu kita misalnya kita isi yang kita bisa isi misalnya untuk yang ordered list-nya ini kita isi dengan angka gitu ya, 1 A, B, C, D gitu ya, itu listnya seperti itu. Nah, untuk unordered list itu artinya atau list tidak terurut ini artinya urutan elemen dalam daftar tidak didasarkan pada karakteristik elemen tetapi ditentukan oleh pengguna listnya. Jadi kayak gitu ya, contohnya daftar belanjaan, daftar tugas. Jadi ya terserah user atau penggunanya mau dimasukin di mana gitu sih ininya gitu ya. Untuk daftar belanjaan, oh ternyata yang pertama mau dimasukin itu tentang untuk
dari bagian apa, terus tugasnya apa, kayak gitu. Kemudian ada indexed list, nah atau lister index. Nah, lister index ini maksudnya adalah elemen yang direpresentasikan oleh posisi numeriknya dalam daftar yang disebut dengan indeksnya. Setiap kali daftar berubah, posisi atau indeksnya tuh suatu elemen dapat berubah gitu. Contohnya pemegang tempat pertama dalam perlombaan. Misalnya yang pertama di node pertama untuk yang juara 1, untuk yang node kedua itu juara 2, juara 3, seperti itu didasarkan dari hal seperti ini dalam perlombaan gitu. Itu biasanya dilakukan dalam perlombaan kayak gitu. Sekian untuk materi kali ini. Untuk materi selanjutnya ada di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.